Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara. Kali ini kita akan membahas kembali seputaran topik kesehatan reproduksi remaja untuk adik-adik SMP dan SMA. Silahkan ikuti, simak, dan pahami baik-baik supaya semuanya ini bisa dimengerti dan akan berguna buat semuanya. Ya, adik-adik semua, pelajar SMP dan SMA yang saya cintai. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu kesehatan reproduksi khususnya pada remaja. Nah, ini ada dua kata, kesehatan dan reproduksi. Kalau orang mungkin sudah paham ya apa yang dimaksud dengan sehat. Sehat itu artinya ketiadaan penyakit atau tetap merasa bugar, semuanya kelihatan baik-baik saja normal yang berkaitan dengan fisik, psikis maupun emosional. Ayo kita lihat kemudian apa yang dimaksud dengan reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Nah, kita lihat dulu definisi reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari pemecahannya nih ada kata re dan kemudian ada kata produksi. Kalau re itu artinya adalah kembali, sementara kata produksi itu artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti bahwa suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Jadi kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksinya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan alat reproduksi manusia? Jadi kata tadi adalah ada kata reproduksinya, ternyata ini ada sebuah sistem atau alat-alat atau organ di dalam tubuh manusia yang disebut dengan alat reproduksi manusia. Alat reproduksi manusia adalah alat-alat atau organ-organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi, atau kita bisa samakan secara general untuk semua makhluk yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah proses berkembang biak secara keseluruhan sebenarnya disebutkan. Jadi ada proses di mana untuk melahirkan generasi baru, atau ibaratnya kita bisa ambil perumpamaan, ada orang dewasa kemudian bertemu dan kemudian menghasilkan keturunan baru atau anak yang baru. Itulah yang dimaksud dengan reproduksi, dan organ-organ ataupun alat-alat yang ada di tubuh ini disebut dengan alat reproduksi manusia. Nah, apa itu alat atau organ reproduksi? Ada, ini contohnya adalah yang pada laki-laki ini ya. Jadi ini ada bagannya untuk laki-laki. Ini sudah muncul nomor satunya ya. Ya, jadi sebenarnya kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 dulu ya, sampai 7. Di situ bisa kita lihat nomor 1 ya, dilihat nomor 1 itu adalah disebut dengan penis. Ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Penis ini berupa seperti batangan begini ya, batang dengan ada kepala penisnya, ada batang penisnya. Ini fungsinya adalah sangat berfungsi nanti untuk alat bantu di dalam berhubungan seksual, alat bantu untuk proses urin atau buang air kecil atau buang air berkemih ya. Kemudian juga dia bisa juga nanti akan juga menjadi tempat keluarnya cairan sperma beserta spermatozoa yang dibutuhkan dalam proses reproduksi tadi. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah bagian khusus dari keseluruhan penis yang disebut dengan kepala penis, gland penis. Kenapa ini penting? Karena daerah ini juga daerah pekarangsangan sebenarnya, tetapi juga dia perlu diperhatikan supaya tetap terjaga dan bersih. Jadi buat mereka yang misalnya belum disunat ya, karena mungkin bukan agama tertentu yang mengharuskan disunat, bagian ini benar-benar harus bisa ditarik, dibersihkan, penutup kepalanya, penutup gland penisnya untuk dibersihkan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa dibersihkan, tidak bisa ditarik, kemungkinan memang memerlukan tindakan khusus yang namanya sirkumsisi untuk menjaga kebersihannya.
Kemudian yang nomor 3, ya, yang nomor 3 ini adalah uretra atau kita sebut saluran kencing, ya. Jadi dia akan nanti ini adalah saluran yang akan mengalirkan air kencing atau air pipis untuk keluar mulai dari kantong kencing yang nomor 10 yang disebut vesika urinaria, nanti air kencingnya disalurkan lewat uretra. Kemudian yang keempat, lihat gambar yang keempat ini ada juga semacam saluran ya, lihat panahnya ya, lihat tanda yang nomor 4 ini, itu akan terlihat bahwa ini yang disebut dengan vas deferens. Vas deferens ini boleh dikatakan juga sebagai saluran sperma. Karena spermatozoa atau sperma yang dihasilkan di organ nomor 6 yang namanya testis, itu nanti akan disimpan dulu sementara di organ yang nomor 5 namanya epididymis atau kantong sperma. Nanti spermatozoa yang sudah terkumpul di sini akan bisa keluarnya lewat yang nomor 4 ini, vas deferens, untuk kemudian nanti keluar lewat saluran yang sama di uretra tadi. Jadi uretra juga bisa sebagai saluran mengeluarkan sperma atau cairan sperma, begitu nggih. Nah, terus kalau dilihat di sini ada lagi yang lain yang belum disebutkan adalah yang nomor 7. Nomor 7 ini namanya kulit atau kantong skrotum. Kantong skrotum ini yang akan melindungi testis atau penghasil sperma tadi. Penghasil sperma ini, testis ini juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang identik dengan laki-laki sebenarnya untuk fungsi seksual maupun fungsi tubuh-tubuh dan metabolisme tubuh yang lain dari laki-laki. Dan testis ini walaupun kelihatan dari samping sebenarnya jumlahnya ada 2, kiri dan kanan, kanan 1, kiri 1 ya. Jadi kalau misalnya suatu saat mencoba meraba daerah testis kok cuma 1 ya teraba, kok nggak mau 2 seperti dokter Oko bilang, silahkan untuk periksa ke dokter, bisa jadi itu kemungkinan memang ada abnormalitas. Jadi supaya bisa ditangani lebih awal. Demikian. Kemudian yang belum disebutkan juga ada yang namanya yang 8 dan 9 ini adalah vesika seminalis dan kelenjar prostat. Ini nanti juga akan memberikan nutrisi, memberikan cairan bersama-sama dengan bertemunya dengan sperma menjadi satu, di situ menjadi cairan sperma. Itulah yang nanti akan dikeluarkan misalnya pada saat berhubungan seksual pada waktu lebih dewasa nanti, atau pada saat mimpi basah ya. Pagi-pagi baru nyadar kok ini celana dalam basah tapi bukan air pipis, ternyata agak bening atau putih, agak lengket, dan kemungkinan itu yang keluar adalah cairan sperma karena memang sudah terjadi ejakulasi. Ya, itu memang sudah bisa terjadi pada usia pubertas. Lalu berikutnya apa? Bagaimana dengan ini nomor 8, 9, dan 10 tadi sudah kita sebutkan ya. Yang 8 adalah prostat, yang 9 vesikula seminalis, dan yang 10 kandung kencing. Ya. Jadi kita berlanjut ke organ reproduksi yang perempuan. Ya, kita lihat ya. Nomornya 1 sampai 7 ya. Kita coba tampilkan di sini. Ini adalah penampang skema dari organ reproduksi perempuan dari luar maupun dari dalam. Nah, yang penting apa ini? Bisa kita lihat yang nomor 1. Di sini disebutkan ovarium. Ovarium ini nama Indonesianya adalah indung telur. Di sini nanti akan dihasilkan sel telur atau ovum, begitu ya. Nah, jadi kemudian indung telur ini dia akan sudah berfungsi maksimal jika sudah puber. Nah, ketika sudah ada sel telur yang dihasilkan, tetapi belum ada pembuahan, maka biasanya 14 hari berikutnya akan terjadi meluruh bagian dalam dari rahim yang disebut dengan proses menstruasi. Ya, jadi itu ovarium. Terus ini kelihatan yang nomor 2 dok, kok ada seperti rumbai-rumbai begitu. Nah, itu adalah fimbrie. Fimbrie ini yang nanti akan menangkap sel telur yang sudah dikeluarkan oleh indung telur atau ovarium, supaya dia kemudian bisa lanjut berjalan menuju saluran telur yang disebut dengan tuba falopii yang di sini digambarkan di nomor 3. Nanti indung telur
mohon maaf, nanti sel telur yang sudah keluar, jika terjadi pembuahan, dia akan terjadi pembuahan di saluran telur, bertemu dengan spermatozoa, dan akan berjalan menuju area yang lebih besar, ruangan besar. Ada organ yang lebih besar punya ruangan yang namanya rahim atau di sini disebut dengan uterus. Jadi sel telur yang keluar yang sudah bertemu dengan sperma akan menempel di uterus atau rahim, bisa di bagian atas, bisa di bagian samping kiri kanan. Dan di situ akan hidup, tumbuh terus selama 9 bulan yang disebut dengan kehamilan, dan pada akhirnya sesudah melewati 9 bulan, sudah cukup umur bayinya, akan terlahir menjadi bayi yang hidup sebagai manusia baru. Nah, kemudian ada yang penting ini kita lihat yang nomor 5. Nah, itu ya, ada dia masuk ke bagiannya uterus atau rahim, tetapi dia ada pada ujung mulutnya. Yang nomor 5 inilah yang kita sebut dengan serviks atau leher rahim. Kenapa daerah ini penting? Karena ternyata daerah ini penting untuk diperhatikan. Daerah ini seringkali mengalami masalah dengan infeksi yang berlanjut yang kemudian mengakibatkan keradangan yang berlanjut dan berpotensi mengakibatkan kanker. Dan kanker pada leher rahim atau kanker serviks ini adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi perempuan. Kenapa? Pada akhirnya perempuan harus benar-benar memperhatikan organ reproduksinya. Jadi setiap keluhan dan tanda-tanda yang ada harus diperhatikan. Jika ada yang kelihatannya aneh, tidak semestinya, contoh misalnya, kok ada keputihan yang berbau, kok keputihannya ini disertai rasa gatal, demikian juga misalnya buang air kecil kok sepertinya sakit, panas, dan nyeri, jangan ditunda-tunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Demikian. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada yang nomor 6. Nomor 6 itu semacam kelihatannya itu adalah liang atau lubang. Nah, itu adalah vagina ya. Jadi vagina ini sebenarnya adalah tempat atau jalan keluarnya darah menstruasi. Demikian juga tempat terlaluinya atau dilaluinya jika ada bayi nanti yang akan dilahirkan. Di dalam liang vagina ini juga sebenarnya di situ ada dilindungi organ reproduksi kita dengan bakteri-bakteri yang sesungguhnya bakteri baik yang disebut dengan flora normal dari vagina. Jadi sebenarnya tubuh kita juga ada makhluk-makhluk kecil yang melindungi, terutama dalam hal ini untuk di organ reproduksi pada saluran vagina misalnya. Jadi jangan juga pada akhirnya nanti para perempuan sembarangan untuk membilasnya, mencucinya sampai bersih. Jangan-jangan nanti kalau sedikit-sedikit dibersihkan atau terus-terusan dibersihkan, bakteri-bakteri kecil yang menjaga vagina ikutan mati. Kalau sudah mati tidak ada yang menjaga, justru lebih gampang iritasi. Pastikan makanya jika ada keluhan di liang vagina atau di organ reproduksinya, maka perlu untuk berkonsultasi dengan dokter. Juga perlu diperhatikan di liang vagina itu ada beberapa lubang yang ternyata berbeda. Ada lubang pipis atau muara uretra namanya, juga ada liang vagina yang seperti nomor 6 ini. Jadi kemudian di dekat situ juga ke belakang itu ada lubang anus, tempat keluarnya kotoran atau feses. Jadi pastikan untuk buang air kecil dan buang air besarnya harus diperhatikan benar-benar. Buang air besar, ceboknya harus ke belakang ya. Kemudian kalau buang air kecil, boleh sebaiknya belajar untuk membersihkan ke arah depan. Nah, itu semua bisa nanti kelihatan di yang nomor 7. Nomor 7 ini yang akan tampil kelihatan dari luar adalah mulut vagina, dan itu semua perlu diperhatikan. Jika misalnya area mulut vagina termasuk area vagina yang lain, ada bibir vagina kecil, bibir vagina besar, ada daerah klitoris namanya. Itu misalnya ada bintik-bintik, ada seperti bengkak-bengkak, ada kemerahan, ada rasa gatal, atau mungkin seperti bercak-bercak yang sakit atau perih, ada bintik-bintik berair di sekitaran situ, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Jangan diabaikan. Nah, kapan ya organ reproduksi ini bisa berfungsi atau matang? Nah, kita akan menyebutnya kemudian kapan si remaja itu mulai pubertas awal dengan tanda-tanda perubahan pada tubuh, perubahan pada
psikisnya, perubahan pada emosionalnya. Tapi yang paling penting adalah bisa kelihatan dari perubahan yang terjadi pada tubuh. Biasanya pada laki-laki itu umur 13 atau 14 tahun. Dengan kemudian kematangan atau puncak pubertasnya ada di umur 17 sampai 18 tahun. Sementara perempuan biasanya lebih awal, dia keduluan di umur 11 sampai 12 tahun. Lalu dok, sebenarnya itu apa yang terjadi gitu ya? Jadi kita lihat dulu ini, perubahan ini terjadi secara drastis pada usia peralihan atau transisi yang disebut dengan fase atau masa remaja. Kalau dilihat ini boleh nebak, ini ada urutan ini. Yang laki-laki ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang perempuan di bawahnya ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana ya yang remaja? Tentu saja bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2, bukan yang nomor 3 pada gambar yang di atas untuk laki-laki. Juga bukan nomor 3, bukan nomor 2, bukan nomor 4 pada gambar yang di bawah untuk perempuan. Yang mana dia? Jadi yang remaja adalah bisa dilihat di sini pada gambar ini, yang laki-laki pada laki-laki yang di tengah berbaju kaos merah. Sementara yang di bawah remaja bisa dilihat di situ adalah yang mulai pada anak-anak perempuan yang rambutnya dikepang itu, yang memakai kaos kuning berrompi merah. Itu kemungkinan adalah usia remaja awal dan yang nanti akan mencapai puncaknya itu pada tahapan berikutnya yang lebih tinggi, lebih besar. Yang laki-laki yang pakai kacamata hitam, yang perempuan yang sedang pakai baju olahraga. Ini adalah masuk ke dalam kelompok remaja. Apa spesialnya? Remaja itu ya laki-laki dan perempuan akan mengalami masa remaja. Dia biasanya ada pada rentang usia 10 sampai 24 tahun. Biasanya sih belum menikah. Memang sebaiknya jangan dulu menikah lebih awal. Jadi di remaja tidak diharapkan di usia remaja untuk menikah. Karena ada berbagai macam permasalahan jika dipaksakan untuk menikah, seperti ketidaksiapan menikah, ancaman keguguran, ancaman bayinya juga mengalami kematian saat dilahirkan, ya. Jadi remaja itu adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa, banyak perubahan yang drastis terlihat di sana, dan biasanya remaja itu lebih rawan, banyak resikonya, lebih kritis, karena apa? Emosi dan perilakunya belum benar-benar stabil. Nah, masa remaja adalah masa yang penuh goncangan, masa mencari identitas diri, mulai ikut berkelompok, ikut ngegeng, biasanya saling bersaing, berkompetisi. Itu semua sebenarnya wajar asal dilalui dengan sehat. Nah, kapan kemudian remaja bisa disebut bahwa ada fase pada remaja yang disebut dengan mulainya pubertas? Ya, pada laki-laki, tanda kematangan yang disebut dengan tanda primer dari pubertas adalah pada saat pria atau laki-laki keluar air mani atau sperma yang disebut dengan ejakulasi pertama kali. Ada yang memang mungkin melalui mimpi basah, ada juga sebagian mungkin sudah beraktivitas seksual, misalnya masturbasi, atau mungkin sudah berhubungan seksual yang sebaiknya tidak dilakukan, ternyata sudah terjadi pengeluaran air mani atau sperma. Ya. Kemudian kalau pada remaja perempuan atau wanita, tanda pubertas primernya adalah ditandai dengan haid yang pertama atau menstruasi. Ya. Jadi pubertas itu sendiri sebenarnya adalah masa di mana tubuh mengalami perubahan besar-besaran, terutama pada bentuk tubuh atau struktur tubuh dari anak menjadi dewasa. Biasanya juga dia ditandai dengan kematangan organ reproduksi, termasuk perkembangan seks sekundernya. Ya, seks sekunder itu adalah tanda-tanda yang terlihat. Ya, sementara seks primer yaitu tadi sempat disebutkan mimpi basah atau pengeluaran sperma pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Ya, dan pada pubertas ini memang bisa kita lihat anak-anak begitu cepat pertumbuhan fisiknya menjadi lebih tinggi, lebih dewasa dan lebih berkarakter orang dewasa, tetapi memang belum mencapai masa dewasa. Apa yang mengakibatkan itu, Dok? Gitu ya. Ya, karena ada perubahan hormon. Pada laki-laki identik dengan hormon testosteron,
pada perempuan identik dengan perubahan estrogen dan progesteronnya. Walaupun sebenarnya pada laki-laki juga ada estrogen dan progesteron, pada perempuan juga ada testosteron, tetapi memang pada laki-laki dia identik dengan hormon testosteron ini yang dominan, pada perempuan yang dominan adalah estrogen dan progesteron. Nah, perubahan fisik apa dok kemudian yang bisa terlihat? Ini yang terjadi pada mulai dari masa puber itu ya, mulai dari suaranya membesar. Membesar sebenarnya jadi lebih ngebas ya. Karena apa? Pita suaranya menebal. Pengaruh dari hormon testosteron itu mengakibatkan terjadi penebalan pada pita suara, pada akhirnya suaranya menjadi lebih terasa lebih ngebas atau kedengaran lebih membesar. Kemudian tumbuh rambut-rambut di sekujur tubuh nih. Mulai dari atas sebenarnya bisa ada kumis di kepala ya, daerah muka, di daerah muka ada tumbuh rambut di atas bibir yang disebut dengan kumis, di bawah bibir dan kiri kanan pipi, di bawah telinga yang disebut dengan cambang hingga janggut. Kemudian juga di ketiaknya tumbuh rambut mulai ya bertumbuh sampai lebat mungkin nanti di saat pada waktu pubertasnya sudah mencapai puncak. Kemudian juga di area sekitar penis. Dan tadi yang paling penting perubahan itu juga yang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa diduga pada beberapa orang yang tidak paham, tetapi juga pada orang yang sudah paham kadang-kadang mengejutkan, itu adalah sebuah peristiwa yang namanya mimpi basah. Jadi mimpi basah itu adalah keluarnya cairan sperma ketika tidur ya. Nah, sedikit banyak pertanyaan tentang mimpi basah. Ini mungkin kita bisa jawab di sini, bisa saya jawab di sini benar atau salahnya. Jadi ada pertanyaan, semua laki-laki akan mengalami mimpi basah dok ketika pubertas? Logikanya sebenarnya memang benar ya, memang benar, boleh disebutkan itu benar, tapi memang pada mereka yang belum mimpi basah, asal suatu saat nanti bisa ejakulasi lewat aktivitas seksual, itu sebenarnya sama saja dengan mimpi basah prosesnya, karena ada proses pengeluaran sperma. Kemudian bila ereksi, tidak selalu harus ejakulasi dok, ya memang orang yang mengalami ereksi atau ketegangan pada penisnya tidak harus selesai dengan pengeluaran sperma. Kadang-kadang terbangun dengan kok kelamin saya baru bangun itu tegang. Itu sangat masuk akal karena berfungsinya hormon testosteron lagi puncaknya dari malam hari hingga pagi hari. Jadi taunya ketika bangun kok rasanya penis saya ini menegang. Menegang itu karena berisi darah ya masuk ke dalam penis. Jadi aliran darah lancar, darah masuk, penis pun menjadi menegang atau ereksi. Tetapi tidak harus selalu itu dilanjutkan menjadi ejakulasi atau pengeluaran sperma. Bila tidak mimpi basah, tidak normal dok. Nah ini dia, belum tentu yang tidak mimpi basah itu adalah orang-orang yang patologis tetapi atau berpenyakit. Tapi kalau misal suatu saat nanti lewat aktivitas seksual bisa ejakulasi, itu udah cukup. Bila tidak mimpi basah, penis meledak dok. Ini sebenarnya lucu-lucuan aja ya. Tapi memang karena ada banyak yang bertanya tentang ini, bila tidak mimpi basah, apa yang terjadi? Cairan sperma berikut kelenjar-kelenjar reproduksi yang lain, jika ternyata tidak ada mimpi basah, dia akan diabsorpsi atau diserap sendiri oleh saluran reproduksi. Jadi jangan khawatir. Penis bisa membesar bila ditarik-tarik dok? Tentu saja tidak ya, penis itu adalah jaringan ikat kebanyakan. Jadi ibaratnya ini sebuah balon, ketika balon sudah tidak terisi angin, dia kembali lagi kempes, tidak bisa tambah panjang. Penis juga begitu, dia akan membesar sesuai dengan usia, tambah lama sampai pubertas optimal, sesudah itu tidak bisa membesar lagi, walaupun ditarik-tarik. Tetapi proses menegangnya karena berisi darah itu namanya ereksi, dan tidak bisa menambah besar lagi ketika sudah pubertasnya mencapai puncak di umur 17 atau 18 tahun. Jadi upaya misalnya untuk memperbesar kelamin sekalipun di atas usia itu sebenarnya sudah tidak memungkinkan. Jadi tidak berguna lagi begitu ya. Yang mimpi basah hanya anak nakal dok. Karena mimpi basah ini dialami oleh semua laki-laki. Jadi sebenarnya ya ini adalah suatu hal yang normal. Jadi bukan hanya anak nakal. Saya sendiri juga nggak bisa mendefinisikan bagaimana itu anak nakal itu ya. Karena setiap orang kadang-kadang memang punya kreativitas, punya biasanya semangat yang seringkali dianggap itu bandel, itu nakal. Padahal belum tentu artinya dia nakal yang kurang baik, kecuali memang terlibat dengan kegiatan
kriminalitas yang melanggar hukum. Nah, lalu perubahan fisik pada perempuan apa, Dok? Nah, ini. Payudaranya mulai membesar, yang tadinya mungkin dadanya rata, ketika mulai pubertas awal, mulai dari tumbuh kuncup, kemudian membesar, membesar, dan membesar. Ini sangat bervariasi dari setiap orang perempuan karena tergantung dari keturunan dan seberapa banyak perkembangan tumbuh di payudaranya. Ada kelenjar susu yang nanti gunanya untuk persiapan untuk menghasilkan atau menyimpan ASI di dalam payudara atau air susu ibu. Kemudian panggul perempuan itu akan membesar, membulat atau bentuknya namanya rounded gitu ya. Sebenarnya itu memberikan kesempatan kepada organ-organ reproduksi perempuan untuk juga membesar, mengambil posisi terbaiknya supaya panggul ini dengan organ reproduksi yang ada di dalamnya siap menampung calon bayi yang akan dilahirkan nanti supaya janin-janin yang ada di dalam itu tumbuhnya maksimal, dia perlu ruang yang cukup. Jadi panggul pun menyesuaikan menjadi lebih besar. Makanya pada mereka-mereka yang mungkin panggulnya sempit akan dievaluasi karena apa? Akan dimonitor terus karena apa? Kemungkinan juga akan sulit nanti melahirkan, begitu ya. Nah, kemudian muncul juga rambut. Rambutnya mungkin tidak sebanyak pada laki-laki, tetapi rambut di ketiak memang tumbuh, rambut di sekitar vagina atau di kelaminnya juga mulai banyak tumbuh. Pada beberapa tumbuh juga kumis tipis-tipis, cambang tipis-tipis, tapi tidak sebanyak pada laki-laki. Dan perubahan atau peristiwa yang penting yang perlu dicatat pada saat pubertas awal adalah peristiwa atau munculnya haid yang pertama atau menstruasi yang pertama. Jadi menstruasi itu adalah proses pelepasan daerah dinding rahim yang berisi banyak darah dan muncul juga tambahan cairan-cairan encer lain dari uterus atau rahim melalui liang vagina. Darah dan cairan encer ini yang terlihat muncul, ini yang disebut menstruasi. Itu biasanya terjadi 14 hari sebenarnya dari keluarnya sel telur yang disebut dengan pada waktu keluar sel telur itu disebut dengan masa subur atau ovulasi. Jadi masa di mana si telur itu masih berpotensi untuk terjadi kehamilan jika terjadi hubungan seksual, itu disebut masa subur. Jadi kalau tidak ada hubungan seksual, di 14 hari sesudah si sel telur keluar atau ovulasi, dia akan mulai terjadi peluruhan atau pelepasan darah yang disebut dengan menstruasi. Nah, sedikit pertanyaan yang banyak ditanya, yang perlu kita luruskan tentang menstruasi. Ada yang bilang, yang haid atau menstruasi adalah perempuan kotor. Tidak, itu keliru ya. Justru sebenarnya mereka yang sedang haid, yang seringkali di situ ada ketegangan, tekanan, ada rasa malas untuk beraktivitas, justru harus rajin untuk memperhatikan kebersihan dirinya. Memang banyak yang menganggap itu kotor atau apa, itu mungkin adat, budaya, kepercayaan yang sebenarnya ingin berharap bahwa perempuan lebih memperhatikan dirinya atau istirahat dulu, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan penting, apalagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang penting seperti hari raya, hari suci, atau kegiatan berat yang lain. Kemudian juga selama haid tidak boleh cuci rambut, sebenarnya boleh, ini adalah pernyataan yang keliru. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja cuci rambut, asal memang tubuh kita sudah siap dibawa mandi sampai cuci rambut, tidak kemudian malah tambah puyeng, tambah pusing, tambah kelihatannya tidak fit ya. Jadi diukur kembali, tapi yang jelas selama haid tidak boleh cuci rambut itu adalah salah. Demikian juga jika haid jangan olahraga. Siapa bilang? Ini adalah pernyataan yang keliru ya, karena sesungguhnya tetap boleh olahraga. Tapi karena olahraga kadang-kadang itu melibatkan aktivitas yang berat, mungkin perlu istirahat pada jenis-jenis olahraga yang berat. Seperti lari, senam yang berjam-jam, atau mungkin olahraga yang lain. Tapi misalnya dok, untuk renang kan nggak boleh. Ya, tetap kalau renang mungkin diharapkan tidak boleh. Karena apa? Nanti takutnya pada waktu menggunakan pembalut, tampon, atau pelindung darah menstruasi supaya tidak kontak dengan yang lain, jika dibawa berenang bercampur darah menstruasinya dengan air di kolam. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi sebaiknya memang istirahat. Tapi kalau olahraga ringan, jalan ringan, jalan kaki, mungkin
main bulu tangkis di tempat. Justru diharapkan karena kita inginnya yang sedang menstruasi juga tetap sehat. Dan satu lagi nih yang keliru adalah jika haid jangan makan makanan yang asam. Boleh-boleh aja, makan asam selama tidak memiliki gangguan lambung, silahkan saja. Nah, jadi itu adalah perubahan fisik yang baru disebutkan tadi. Perubahan fisik termasuk juga perubahan primer, tapi perubahan psikis juga ada nih pada mereka yang baru pubertas, memasuki masa remaja. Baik laki-laki dan perempuan memiliki perubahan psikologis yang hampir serupa. Satu, lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, gampang berantem akhirnya dengan teman-temannya. Irasional, kadang-kadang suka berfantasi, ya suka berpikir yang abstrak. Tapi ini juga kalau dikembangkan bagus jadinya bisa saja pikiran abstrak dialihkan ke seni misalnya ya, ke bakat-bakat tertentu yang membuat jadi lebih kreatif berfantasi. Kemudian sering stres, betul, karena di samping mudah tersinggung, mudah marah juga kejadian seperti menstruasi pada perempuan tidak sering juga tidak juga dianggap mudah karena banyak perempuan yang merasa ini ditanggapi dengan ketegangan, stres, dan apalagi jika ada nyeri haid atau nyeri menstruasi di dalamnya. Ada sering takut, tetapi juga ingin mandiri. Ingin mandiri maksudnya contohnya gini, yang biasanya diantar orang tua jadi males, udah malu merasa udah gede gitu ya. Jadi malu untuk diantar orang tua karena ingin merasa mandiri. Jadi lebih ekspresif, selalu ingin tahu, sifatnya membangkang. Yang paling penting perlu di-highlight juga adalah selalu ingin tahu dan coba-coba. Nah, keterlibatan untuk mungkin berpacaran yang tidak sehat, mencoba narkoba, mencoba rokok, minum alkohol, seringkali karena karakter selalu ingin tahu dan coba-coba ini. Ya. Nah, yang perlu dicatat juga kemudian adalah, itu adalah peristiwa yang terjadi perubahan fisik, psikis pada remaja ya, atau yang sudah masa puber. Tapi ingat, karena ada proses menstruasi, peristiwa menstruasi, ada peristiwa mimpi basah, jika remaja salah bergaul dan sudah mulai pacaran tidak sehat, melakukan hubungan seksual seusia yang lebih awal atau usia dini, maka perlu diketahui bahwa jangan-jangan mengetahui tentang kehamilan itu penting. Jadi kehamilan ini perlu diketahui bahwa jika remaja putri dan remaja putra sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, ternyata mencoba untuk melakukan hubungan seksual, bisa jadi awalnya dengan ciuman dulu, kemudian merasa terangsang dari hubungan seksual, akhirnya berlanjut melakukan hubungan seksual, otomatis siapapun yang sudah mimpi basah bertemu dengan yang sudah menstruasi, itu jika melakukan hubungan seksual bisa terjadi kehamilan. Dan kondisi yang menyebabkan kehamilan adalah satu, sudah di usia subur, ya, jadi yang sudah menstruasi dan sudah mimpi basah kita anggap sudah usia subur. Yang kedua, melakukan HUS atau hubungan seksual. Yang ketiga, si perempuan sedang masa subur dan laki-laki terjadi ejakulasi, maka yang nomor 4 akan bertemu. Sperma atau spermatozoa bertemu dengan ovum, inilah yang disebut dengan kehamilan. Karenanya, jika sudah remaja, usia nomor 1 ini nggak mungkin dihindarin. Tetapi jika tidak ingin hamil, maka yang nomor 2 harus dihindari dulu. Nah, sedikit tentang kehamilan. Ada yang disebut dengan kehamilan tidak diinginkan. Kok bisa, Dok? Ya, karena mungkin masih sekolah, masih remaja, kemudian terjadi kehamilan karena pacarannya tidak sehat. Yang ini yang disebut dengan kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Yang pengertiannya adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan dari calon orang tua bayi tersebut. Bisa kebayang jika calon orang tua bayi itu adalah mereka yang masih usia SMP atau SMA. Tentu saja akan pusing, semuanya tidak menginginkan ini. Penyebabnya apa KTD ini, Dok? Penyebabnya seringkali ini pengetahuan tentang seksualitas, tentang perilaku seksual, tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya minim. Kemudian tidak tahu dan tidak mau menggunakan alat pencegah kehamilan saat berhubungan seksual yang disebut dengan alat kontrasepsi. Atau mungkin menggunakan alat kontrasepsi tetapi gagal karena nggak tahu cara menggunakan yang benar, tidak tahu minum yang benar, kemudian buru-buru menggunakan, tidak melihat cara menggunakan yang benar walaupun mungkin sudah berusaha menggunakan. Nah, ini yang disebut dengan penggunaan alat kontrasepsinya gagal.
Yang terakhir mungkin terjadi kekerasan seksual atau pemaksaan. Itu juga bisa mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Contohnya karena terjadi pemerkosaan. Lalu akibatnya dari KTD apa, Dok? Nah, ini ada dampak fisik. Ya, tidak mudah mereka yang ternyata hamilnya tidak diinginkan berpotensi terjadi perdarahan. Pertumbuhan janinnya juga menjadi terhambat, yang prematur dan lain-lain. Belum lagi kalau ternyata yang hamil ini masih usianya sangat muda, misalnya 14-15 tahun, juga terjadi ancaman tumbuh kembangnya dia terancam dengan kondisi kehamilannya. Bisa kita lihat juga kejadian banyak ibu-ibu muda, usia muda yang ternyata meninggal saat proses kelahiran, di saat proses melahirkan itu. Kemudian secara psikologis dampak dari KTD adalah kalau ketahuan nih, kan jadi malu. Belum siap mengasuh anak juga, jadinya stres berkepanjangan. Kemudian juga secara sosial ekonomi, jadi perlu biaya untuk membiayai calon anak. Sekolahnya menjadi putus sekolah, drop out dari sekolah karena nggak bisa lagi lanjut sekolah. Dikucilkan masyarakat, tidak bergaul lagi sama teman-temannya. Ternyata banyak akibat atau dampak yang tidak menyenangkan dari KTD. Jadi pastikan masa remajanya tidak terjadi kehamilan dengan tidak dulu melakukan hubungan seksual. Ya, karena resiko dari KTD ini adalah ini yang poin 2 seringkali dilakukan orang, melakukan aborsi karena ketidaktahuan, kepanikannya. Apa itu aborsi? Aborsi itu hamilnya yang belum cukup umur, belum cukup 20 minggu, itu sudah diakhiri. Entah itu spontan karena memang nutrisi tidak bagus, janin tidak berkembang, atau sengaja karena memang tidak diinginkan kehamilannya. Jadinya berusaha melakukan tindakan sengaja atau provokatus. Nah, yang sengaja ini ada yang aman, ada yang tidak aman. Yang tidak aman itu karena mungkin minum obat-obat tertentu menggugur kandungan, taunya dari internet, kemudian menggunakan itu tidak aman, tidak tahu cara yang benar, dosis yang benar. Pada akhirnya malah mengundang bahaya, bisa mengancam jiwa dan nyawa. Atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham upaya menghentikan kehamilan, misalnya dengan alat-alat yang tidak steril. Banyak kasus ketika ditolong oleh orang-orang yang tidak profesional, mungkin dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, atau orang-orang yang merasa dirinya paham untuk menggugurkan kandungan, tapi tidak dilakukan dengan steril, itu bisa mengancam nyawa. Kalau ternyata kehamilan tidak diinginkan dan ternyata para dokter, para tim mungkin merasa bisa ditolong karena perkosaan, boleh dia ditolong karena undang-undang sekarang membolehkan aborsi, pengguguran kandungan dari perkosaan. Nah, itu bisa dilakukan di tempat-tempat layanan yang aman, misalnya pada dokter-dokter yang terlatih dan klinik-klinik yang diperbolehkan. Ya, jadi alasan untuk aborsi itu memang macam-macam ya, karena kehamilannya mengganggu karena tidak diharapkan, padahal saya mau terus sekolah. Yang kedua, saya takut ngomong sama orang tua tentang kehamilan. Yang ketiga, nggak siap dengan faktor ekonomi. Yang keempat, malu diketahui masyarakat. Ternyata yang kelima, aku tidak mencintai yang diajak berhubungan seksual, baik itu yang sama-sama disukai ataupun yang pemaksaan gitu ya. Nah, ini yang terakhir, perkosaan, bingung dengan status anaknya. Pada akhirnya banyak berpikir untuk memilih untuk melakukan tindakan aborsi. Ya. Jadi tadi dampak aborsi kan salah satunya yang tidak aman sudah kita jelaskan ya. Jadi ini ada pesan khusus ini. Jadi untuk tentang aborsi ini sebenarnya semua harus menjaga diri supaya tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan. Yang paling penting adalah semua remaja sanggup bertanggung jawab pada diri sendiri dengan berlaku misalnya pacaran yang sehat dan memperhatikan keadaan kesehatan reproduksi dirinya. Ya. Dan kemudian oke, ini ya kita sebutkan lagi dampak aborsi itu juga salah satu yang tidak aman apa saja: perdarahan, infeksi, robekan pada rahim, dan fistula genital atau robekan yang menyambung ke alat kelamin. Ya, nah baru kita melihat yang berikutnya adalah kita ingin tahu bahwa jika remaja tidak paham tentang kesehatan reproduksi atau alat-alat organ reproduksi tidak dilindungi, tidak dijaga dengan baik, di samping tadi yang pertama kehamilan tidak diinginkan, yang kedua adalah tentang aborsi, satu lagi adalah infeksi menular seksual. Atau orang dulu mengenalnya dengan
Mungkin penyakit kelamin ya. Nah, apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang menyerang atau bisa menular pada organ seksual seseorang. Jadi, dia bisa selain ditularkan lewat hubungan seksual, sebenarnya bisa juga dengan cara lain. Misalnya, ada beberapa jenis karena jamur akibat kurang menjaga organ reproduksinya. Atau juga mungkin bertukar-tukar alat yang dipakai bareng untuk jenis jamur masih bisa ternyata dia menularkan tanpa harus lewat hubungan seksual. Tapi karena infeksinya kena organ seksualnya, ini disebut infeksi menular seksual. Contohnya apa aja? Nah, ini yang jenis-jenis yang paling sering ada. Yang pertama adalah yang tandanya ada kencing nanahnya, ya, nyeri saat buang air kecil atau saat pipis, ini disebut gonore. Jangan salah ya dengan yang jenis atau penyakit infeksi menular seksual yang lain yang namanya sifilis. Yang sifilis yang disebut raja singa ini ada luka di kelaminnya yang tumbuh di situ di kelamin, bukan kencing nanah. Kemudian jenis yang lain kita sebutkan saja, mungkin akan dibahas lebih jelas pada kesempatan yang lain. Ini yang ketiga jenisnya adalah herpes genitalis. Ditularkan melalui hubungan seksual dengan tanda ada bintik-bintik ya berair ya. Kemudian trichomonas vaginalis. Ini tandanya adalah seperti keputihan yang kemudian tidak normal. Ada jenis kankroid, itu tandanya ada benjolan gitu ya. Chlamydia, ini tandanya juga keputihan yang agak bening, tapi kadang-kadang pipisnya dirasa tidak nyaman. Condyloma acuminata, ini jenis infeksi menular seksual yang tumbuh seperti bunga kol atau kita sebut dengan jengger ayam. Karena tampilan yang muncul itu serupa dengan jengger pada ayam. Ya, kemudian ada yang jenisnya jamur. Ini candidiasis sebenarnya. Kemudian kadang-kadang seseorang kok gatal-gatal di rambut kelamin saya, Dok. Jangan-jangan ternyata di situ ada kumpulan kutu pubis atau kutu kelamin yang memang berbeda dengan kutu rambut. Kutunya sangat kecil, nggak kelihatan dengan mata telanjang biasa. Jadi baru ketahuan misalnya kalau diperiksa di laboratorium. Ternyata ada pergerakan dari kutu-kutu di seputar rambut kelamin biasanya. Nah, jenis infeksi menular seksual ini juga ada jenis yang lain, tapi karena dia lewat hubungan seksual, tanda-tanda pada tubuhnya nggak kelihatan. Yang ini masuk ya, hepatitis B, dia ditularkan juga lewat hubungan seksual. Seseorang mengalami keradangan pada organ hatinya. Atau juga terkena HIV/AIDS. Ini akan dibahas dalam cerita atau membahas HIV/AIDS ya, akan lebih banyak di situ. Ya. Ya, lalu pencegahan IMS gimana, Dok? Nah, pencegahan IMS pertama tentu saja karena menular lewat hubungan seksual. So, adik-adik jangan dulu melakukan hubungan seksual sebelum dewasa nanti. Kemudian kalau misalnya, tapi saya dengar ada teman yang udah berhubungan, Dok, atau orang dewasa ini gimana, Dok, mencegahnya? Jangan berganti pasangan. Jadi setia dengan pasangan. Atau misalnya ada yang lihat itu kok kayaknya ada kakak yang sudah melakukan hubungan seksual, dia playboy, dia gonta-ganti pacar, atau dia mungkin menikah dengan beberapa istri gitu ya, dan kemudian hubungan seksualnya ini gonta-ganti lah pada akhirnya. Dan untuk mencegah terjadinya IMS, pastikan menggunakan proteksi dari infeksi menular seksual yang disebut dengan kondom. Kondom sebenarnya alat kontrasepsi, mencegah kehamilan, tetapi dia juga bisa digunakan untuk mencegah infeksi menular seksual. Nah, jika ada keluhan di kelamin, ya, periksakan ke dokter. Kemudian cari informasi yang benar, pastikan punya pengendalian diri untuk melakukan hubungan seksual yang tepat dengan pasangan yang tepat di saatnya nanti, tidak sekarang. Jangan terpengaruh dengan ajakan hasutan media ataupun teman-teman yang mengajak untuk berhubungan seksual sebelum waktunya, karena ingat resikonya ternyata banyak sekali. Jadi katakan tidak untuk hubungan seksual yang sebelum waktunya. Ya. Lalu pengobatan infeksi menular seksual gimana, Dok? Infeksi menular seksual sebenarnya sebagian besar bisa disembuhkan, terutama jika datang lebih awal. Walaupun ada juga sebenarnya infeksi menular seksual terutama yang karena virus yang tidak bisa disembuhkan seperti HIV, seperti beberapa jenis infeksi yang virus yang lain seperti herpes gitu misalnya, yang mungkin dia reda sejenak tapi nanti gampang lagi muncul ketika daya tahan tubuh menurun.
Jadi kalau bisa pastikan ini diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat oleh dokter dan bukan dengan mengobati sendiri. Ya, lalu pada akhirnya adalah apa dong yang mesti dilakukan buat kita yang remaja, Dok? Ya, jadi buat adik-adik SMP, SMA yang semuanya sedang aktif, sedang belajar, semua sedang harus belajar untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, berorganisasi juga di sekolahnya untuk mendapatkan kemampuan soft skill namanya, tapi pastikan juga selama belajar, selama mengikuti pelajaran dan pendidikan proses belajar mengajar di sekolah SMP dan SMA jangan sampai terjatuh ke permasalahan kesehatan reproduksi pada usia remaja. Jadi apa yang mesti dilakukan? Nih, pertama, rawatlah organ reproduksinya dengan benar, dengan tepat. Caranya, mandi 2 kali sehari, tentunya dengan menggunakan sabun mandi. Yang kedua, dianjurkan untuk tidak menggunakan handuk bersama-sama. Karena tadi sudah bilang ada beberapa jenis jamur yang ternyata juga bisa nempel di handuk dan juga bisa menulari kelamin kita. Penis harus bisa dibersihkan dengan baik. Tutup dari kelaminnya, tutup dari kelamin yang disebut dengan prepusium atau kulup, pastikan bisa dibuka untuk kemudian bisa dibersihkan, boleh dengan sabun secukupnya. Tapi kalau ternyata sekalian lihat, kalau ternyata daerah kulup atau prepusium ini nggak bisa ditarik untuk membuka supaya nanti bisa dibersihkan dan itu tidak bisa dilakukan, datanglah ke dokter untuk kemudian dilakukan tindakan untuk dilatasi atau membuka kulupnya itu, atau kalau memang tidak bisa dibuka sama sekali, mungkin akan dibantu untuk proses sirkumsisi atau sunat. Karena untuk mereka yang tidak bisa dibuka, memang perlu disunat, ya. Kemudian hindari celana dalam yang ketat, benar. Karena nanti kalau menggunakan celana dalam yang ketat, daerah organ kelaminnya menjadi panas bercampur lembab, gampang sekali juga akhirnya kuman bahkan jamur tumbuh di sana. Pastikan juga cara ceboknya yang benar. Tadi sudah kita sampaikan pada perempuan. Kalau pada laki-laki, kelaminnya kan menonjol, jadi pastikan tinggal pada waktu mandi itu diguyur dengan air yang mengalir, tarik penutup penisnya, cuci bareng di situ, sudah cukup. Pada perempuan, pastikan bahwa cebok antara pipis dan buang air besar itu dilakukan dengan tidak cara yang sama. Jadi buang air besar dipastikan ceboknya ke arah tarikannya ke belakang, buang air kecil bisa ke depan. Itu yang jauh lebih bagus, termasuk juga penggunaan celana dalam, jangan menggunakan celana dalam yang mengakibatkan panas seperti nilon ya, yang lain-lain, tapi pakai yang dari katun. Kemudian juga diperlukan perawatan vagina secara khusus misalnya saat menstruasi. Ya, memang sebelum menstruasi dan sudah menstruasi kadang-kadang ada cairan tertentu yang muncul lebih dulu yang sering disebut keputihan, tapi itu wajar-wajar saja. Yang disebut kemudian keputihan yang tidak normal adalah di luar masa menstruasi, di luar hari-hari di mana itu adalah masa subur, tetapi ternyata dia banyak bau dan mungkin gatal, panas saat pipis. Tetapi yang itu perlu dibawa ke dokter ya untuk periksa. Tetapi kalau khusus untuk yang menstruasi, pastikan bahwa gunakan pembalut yang tepat, yang nyaman untuk menampon atau menampung darah menstruasi. Kemudian sebelum menstruasi kadang-kadang ada ketegangan yang disebut dengan premenstrual syndrome atau premenstrual tension. Ya, pastikan kita melakukan relaksasi secukupnya, bisa sharing atau katarsis, berbagi dengan teman-temannya hanya untuk bisa membuat jadi rileks. Tapi jika memang ada keluhan rasa nyeri dan lainnya, periksa ke dokter atau boleh terbatas dengan minum penghilang rasa nyeri, obat penghilang nyeri secukupnya saja. Tapi untuk pastinya pastikan juga datang ke dokter untuk periksa jika ada keluhan saat menstruasi. Ya. Nah, satu lagi yang perlu dikenalkan adalah tentang pacaran sehat. Dari tadi kita bahas tentang pacaran juga ya. Jadi ada yang namanya pacaran sehat. Karena pacaran tidak sehat itu tidak baik, tidak layak untuk ditiru. Lalu, pacaran sehat itu yang mana, Dok? Yang penting ada yang pertama, sehat selalu fisiknya. Badannya sehat. Boleh-boleh aja kok sama pacar berolahraga bareng ya. Berlatih bareng begitu ya,
untuk kebugaran dan kesehatan. Tapi yang dimaksud dengan sehat fisik di sini adalah tidak sampai pacarannya ini mengakibatkan kekerasan. Terutama misalnya kekerasan fisik. Ada yang pacaran main pukul, main jambak rambut, ya, kemudian maksa ini itu, kemudian mencubit, memukul, ya, atau misalnya juga ada pemaksaan hubungan seksual pada akhirnya menjadi sakit. Itu adalah pacaran tidak sehat. Jadi yang sehat secara fisik tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan. Jika pacarnya melakukan ini, pikirkan baik-baik. Anda harus melindungi diri Anda sendiri dan Anda punya masa depan Anda sendiri. Jadi adik-adik harus berpikir, apakah saya memang benar pacarannya jika ada kekerasan dan pemaksaan? Apa tidak lebih baik saya menghentikan atau putus pacaran untuk bisa menjalankan kehidupan yang lebih sehat, itu ya. Nggak apa-apa, karena di usia muda putus pacaran itu udah biasa. Jangan terlalu dianggap serius untuk melakukan pacaran sampai-sampai jika terjadi permasalahan gangguan kesehatan fisik. Kemudian juga sehat secara sosial tentunya, tidak melanggar norma-norma sosial, berhubungan dengan teman tetap baik, jangan kemudian malah sejak pacaran akhirnya teman-temannya dijauhi, tidak bisa kontak dengan pacarnya, atau malah pacar kita dilarang bertemu dengan teman-teman baiknya. Itu tidak, ya. Jadi pastikan yang mana melanggar norma sosial. Banyak orang masih beranggapan bahwa hubungan seksual di usia remaja itu tidak baik secara norma sosial. Jadi hindari dulu, ya, sampai saatnya nanti, ya, itu yang bisa. Atau pacarannya di tempat umum, cium-ciuman begitu, ya, berpelukan di depan umum. Nah, itu akan bisa mengundang permasalahan psikososial. Jadi jangan melanggar norma-norma sosial. Kemudian yang ketiga adalah sehat emosional. Nah, ini dia salah satunya. Jadi saling mengerti, terbuka, mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Pacarannya membuat jadinya lebih banyak tertawa dan tersenyum, bukannya marah-marah, mencaci maki, malah jadinya tidak belajar, PR tidak dikerjakan, tugas-tugas sekolah tidak dikerjakan, tanggung jawab di organisasi sekolah malah terbengkalai. Tidak seperti itu. Jadi pastikan bahwa sehat emosional. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah sehat seksual. Jadi tidak dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang orang bilang mungkin disebut dilarang oleh agama. Contohnya adalah hubungan seksual sebelum menikah. Jadi jangan dulu melakukan tindakan ini. Karena apa? Ingat tadi bahaya atau resikonya. Bisa terjadi kehamilan tidak diinginkan. Kalau tidak siap bisa jadi aborsi, bisa jadi infeksi menular seksual. Belum lagi secara psikososial nanti ternyata ketahuan, oh ternyata sudah pernah berhubungan seksual, oh ternyata sedang hamil. Tidak mudah menjalankan itu di mata masyarakat untuk mendapat dukungan, termasuk untuk bisa tetap hidup dan beraktivitas sehari-hari. Dan pada akhirnya ini adalah slide yang terakhir. Jadi semuanya buat para remaja, para pelajar, siswi, siswa SMP dan SMA, tolong perhatikan konsep A, B, C, D, E. Ada yang namanya A, B, C, D, E. Apa saja itu? Pilihlah abstinen saat ini yang terbaik. Apa itu abstinen, dok? Abstinen adalah tidak dulu berhubungan seksual sebelum saatnya. Ini akan membuat Anda menjadi fokus, membuat adik-adik fokus belajar tanpa perlu ketakutan ada resiko atau infeksi dari permasalahan kesehatan reproduksinya. Nggak mungkin terjadi kehamilan tidak diinginkan jika selama ini, selama masih di SMP, SMA, tidak melakukan hubungan seksual. Juga tidak mungkin terjadi infeksi menular seksual jika ternyata tidak berhubungan seksual, termasuk upaya pencegahan dengan kontak-kontak alat yang tidak steril juga tidak dilakukan. Yang kedua adalah B, be faithful. Be faithful itu artinya saling setia dengan pasangan. Mungkin ibu bapak yang sudah berumah tangga harus saling setia. Adik-adik mencontohkan yang mereka yang sudah setia juga di pacarannya mungkin, ya. Jadi pacarannya maksudnya kalau pacaran satu kali, jangan dengan beberapa orang sekaligus begitu. Satu dengan satu saja cukup begitu, ya. Kalaupun ada masalah putus juga nggak apa-apa di usia yang masih remaja. Namanya juga ini adalah proses pembentukan jati diri dan sosialisasi dengan orang lain begitu. Dan yang C ini mungkin untuk mereka yang sudah aktif secara seksual.
Mereka yang sudah berhubungan seksual sebelum waktunya, apalagi gonta-ganti pasangan, supaya tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan, supaya tidak terjadi IMS, nggak ada jalan lain kalau tidak mau stop perilaku itu, harus ada kondom yang digunakan saat berhubungan seksual. Itu memang benar-benar untuk yang tidak bisa lagi dianggap untuk mampu mengendalikan diri. Daripada berhubungan seksual tidak aman, mendingan pakai kondom. Dan ada yang D dan E, ini buat semuanya. Semua siswi SMP dan SMA harus mengikuti D dan E ini. D itu apa? Don't inject. Jangan menggunakan jarum suntik sembarangan, apalagi misalnya untuk dipakaikan menggunakan narkoba. Narkobanya nggak boleh. Pakai jarum suntik untuk membantu memasukkan narkoba juga nggak boleh karena ada risiko bisa tertular HIV atau hepatitis misalnya ya. Kemudian juga jarum ini juga jarum-jarum tato misalnya, jarum tindik yang lain yang beresiko jika tidak steril ternyata bisa beresiko terhadap penularan HIV. Satu lagi adalah E, education. Education ini maksudnya tidak cuma pendidikan, tetapi adalah mencari informasi. Carilah informasi yang benar, yang paling terpercaya. Karena apa? Di saat sekarang ini, di saat semuanya melihat atau mencari informasi di internet menggunakan handphone atau gadgetnya, ternyata di sana belum tentu semua informasi itu benar. Belum tentu semuanya baik, bahkan ada beberapa justru mengarahkan ke hoaks, ke mitos, termasuk mengarahkan ke ajakan untuk melakukan hubungan seksual misalnya. Jadi pastikan mencari informasi yang benar dari sumber yang benar. Kalau tidak tahu, tanyakan ke teman-temannya, ke kakak-kakak kelasnya, mungkin di sekolah ada kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba, ditanyakan pada mereka yang menjadi anggota atau pengurus KSPAN. Jadi paling tidak adik-adik akan mendapatkan informasi yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Dan kalau sudah punya informasi baik, benar, dan bertanggung jawab, termasuk mungkin juga adalah video tentang kesehatan reproduksi dan remaja kali ini, silahkan linknya dibagikan kepada teman-temannya semua. Jadi harapannya dengan mengetahui informasi kesehatan reproduksi dan seksual ini semuanya bisa mencegah resiko dan bisa menjadi remaja yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik yang SMP dan SMA semuanya, tadi itu adalah topik tentang kesehatan reproduksi remaja yang sebaiknya memang semuanya pada tahu dan memahaminya. Jadi, jika informasi ini sudah dipahami dan pastinya akan bermanfaat, silahkan juga bagikan informasi ini kepada semua teman-teman remajanya, baik yang di SMP, SMA, maupun teman-teman adik-adik dimanapun berada, termasuk sahabat-sahabat online di media sosialnya. Jadi, pastikan informasi kesehatan reproduksi pada remaja ini akan menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat semuanya. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali bersama saya, Dr. Oka.